mungkin ya saya berpikirkan, saya sebagai Kristen kan, oh berarti ya memang kan iman kita ini sama ibaratnya, maksudnya Tuhan Kok jadi sama Tuhan imannya? Yesus ya kan. Kok jadi sama ya? Enggak Ya, lah, enggak sama. jadi Teman-teman gimana? yang merayakan Hari Mu'alaf itu bukan merayakan Tuhan lahir, merayakan kembali ke fitrahnya orang-orang yang disebut sebagai mu'alaf hampir setiap harinya, gitu loh. Betul Jadi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Umat Islam merayakan Hari Mu'alaf tanggal 25 Desember, senang ya? Senang, Wah, keren. senang, Kristen setuju keren itu banget. Iya. karena kita itu sama-sama merayakan di pas hari itulah ibaratnya. Iya, sama-sama merayakan. Islam merayakan Hari Mu'alaf, abang merayakan Tuhan dilahirkan, gitu ya? Iya, betul. Iya. Jadi ya mungkin ya saya berpikirkan, saya sebagai Kristen kan, oh berarti ya memang kan iman kita ini sama ibaratnya, maksudnya Tuhan Kok jadi sama Tuhan imannya? Yesus ya kan. Kok jadi sama ya? Enggak Ya, lah, enggak sama. jadi Teman-teman gimana? yang merayakan Hari Mu'alaf itu bukan merayakan Tuhan lahir, merayakan kembali ke fitrahnya orang-orang yang disebut sebagai mu'alaf hampir setiap harinya, gitu loh. Betul Jadi, Ibu. merayakan Tetapi kesyukuran atas kembalinya orang-orang itu maksudnya. Jadi poinnya Hari Mu'alaf ini bukan merayakan Tuhan, jangan sama-sama, tapi mensyukuri, mencoba untuk melakukan aktivitas tepat di tanggal itu menjadi lebih baik daripada biasanya, gitu. Beda. betul Bu. Maksud saya itu walaupun beda kata-katanya, tetapi di hari yang sama, walaupun beda apanya, cara mengapa, tetapi di suatu hari yang sama itu ya kita sama-sama juga merayakannya begitu. Iya, orang Islam makan nasi, kalian makan babi. Orang Islam minum kopi, kalian minum tua. Beda. Enggak loh Bu, itu kan di hati, maksudnya di omongan manusia itu, tetapi kalau di dalam hati ya enggak lah, tetap kita sama satu itu ibaratnya. Kalian pada waktu itu geleng-geleng kepala pakai musik, kami geleng-geleng kepala. La ilaha illallah. La ilaha. Kami Oke mengatakan lah. tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau abang kan mabuk janda, ajib. Abang kan geleng-geleng kepala di situ, mabuk janda. Kami pada waktu itu sedang berzikir kepada Allah. Nah, itu yang diharapkan terjadi pada waktu tanggal 25 Desember. Kita semua lebih dekat kepada Allah, takwa kepada Allah, Amin, amin. banyak beristighfar pada waktu itu. Amin Ibu. Oke lah Bu. Iya. Oke. Mungkin hanya itu aja tadi yang saya mau bertanya itu Bu. Maksudnya tentang cara bagaimana orang ibu itu kan merayakan tanggal 25 Desember itu aja Bu. Iya, gimana, sudah terpuaskan dengan jawaban saya?
Sudah Bu, masuk akal itu dan masuk pemikiran, Masuk WC? tetapi Oh, ya kirain jadi masuk WC. saya tidak mau bertanya lagi Bu. Tapi boleh nggak? Aku suka ngobrol sama Abang Gulo. Boleh nggak saya ngobrol lagi? Ya boleh. Oke. Jadi Bang Gulo ini pakai kacamata ini alasannya kenapa malam-malam gini pakai kacamata hitam? Ya, saya juga memakai kacamata ini ya supaya juga itu saya berbicara itu lebih fokus. Coba Abang ini kayaknya ganteng nggak? Coba nggak Bang buka kacamata Abang? Saya mau lihat mangkanya kayak mana coba. Takutnya mirip Janganlah Edis. Ibu. Oh, nggak, takutnya mirip Edis. Enggak. Iya, enggak. Nah, terus jadi Abang ini kan Tuhannya kan dua nih. Iya. Abang sepakat nggak menurut Edis mengatakan bahwa penyalipan itu karya iblis? Saya tidak bisa mengatakan itu karena pemahaman kekristenan ini beda-beda, Bu. Oh, serius beda-bedanya? Kan Roh Kudusnya kan sama kan? Iya, ya pemahaman ini kan entah gimana tunggu cara bang, dia bang, berpikir itu. tunggu bang, saya belum dapat ini. Roh Kudus itu bukan Tuhan ya bang ya? Ya sebenarnya sih kalau saya pikir dia bukan Tuhan, tetapi bagian dari situ dia. Kalau tidak ada Roh Kudus ya mungkin ya kita tidak bisa buat apa-apa begitu dengan kepercayaan begitu Bu. Seperti itu Bu. Oh berarti abang ini menuhankan dua Tuhan tapi tidak menuhankan Roh Kudus gitu? Ya bukan saya menuhankan tetapi percaya begitulah maksudnya. Ya, Nah, Roh Kudus ini intinya kan yang bagian abang dari percaya. situ. Berarti abang cuma percaya kalau Tuhan itu ada dua dan Roh Kudus itu bagian Tuhan bukan Tuhan begitu? Iya, maksudnya ya itu penting juga itu. Ini abang sendiri berpaham sebegini atau sekeluarga atau satu gereja yang punya paham seperti ini? Saya paham sendiri secara kalau saya tidur itu pikir-pikir saya itu. Oh pikir-pikir pas tidur. Coba jelaskan cara berpikirnya waktu tidur tuh kayak mana, coba jelaskan gimana? Iya, saya berpikir ya gimana kalau nggak ada Roh Kudus juga ya kita ini ya nggak bisa hidup dan kita ini ya apa mungkin ya bukan seperti manusia kan begitu. Jadi Roh Kudus itu wajib. Kalau Tuhan Yesus datang di dunia tidak ada Roh Kudus ya dia nggak datang. Begitu. Maksudnya gimana itu? Kalau saya pikir-pikir ya Roh Kudus itu wajib, makanya itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Kalau saya perhatikan Roh Kudus ini kan Tuhannya berupa nyawa kan? Nyawa, oh bukan Tuhan. Iya. Ya gimana lagi? Walaupun kalau contohnya ada tuannya, tetapi kalau nggak ada nyawanya bagaimana? Seperti manusia lah. Iya benar-benar. Iya mah. Kalau saya Terus, pemahaman ya. Iya nggak apa-apa. Itu kan beda-beda nggak mas. Kan bukan berarti kita beda harus saling membenci bang. Terus bang. Iya. Kalau Enggak, waktu begini. Yesus meninggal bang. Oh iya gimana? Iya. Waktu Yesus Iya, meninggal kan bang. begini kalau kita iya rohnya kan naik ke atas. Apa bukan itu yang namanya jadi- Roh Kudus? Oh jadi roh yang naik ke atas itu yang Roh Kudus. Iya, saya berpikir juga kan roh apa yang naik ke surga kalau kita mati? Iya. Iya. Roh Kudus dong ya. Roh apa yang ke neraka? Roh apa yang ke surga? Waduh. Kalau apa? Enggak, ini kan hanya pemahaman saya juga ini ya. Boleh nggak Maksudnya saya kasih pemahaman kepada abang? Nanti abang tolak Iya. juga nggak apa-apa. Tapi boleh nggak? Abang bisa? Boleh nggak? Iya, boleh. Oke. Kalau di Islam bang, Islam Tuhan itu cuma satu, namanya Ya. Allah. Nah, Iya. Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu bang. Karena kalau Tuhan lebih dari satu, maka sama saja mengatakan Tuhan itu tidak bisa sendirian mencipta alias membutuhkan bantuan. Jadi kalau kami nih, kalau abang enggak apa-apa, abang kan punya hak mempercayai Tuhan itu dua. Kalau saya misalkannya percaya Tuhan itu ternyata dua,
Jadi saya Iya. meragukan kekuasaan Tuhan saya yang satu ini, seolah-olah dia butuh bantuan untuk menjadi Tuhan. Iya. Nah, makanya kami tidak boleh mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Namanya musyrik, menyekutukan Tuhan. Dan lagi pula, saya mau tunjukkan sama abang ayat dalam kitab Mazmur, boleh nggak? Iya, boleh. Nah, abang percaya kitab Mazmur nggak? Iya, percaya. Oke, saya tunjukkan abang bahwa Tuhannya orang Yahudi itu sama nggak dengan Tuhannya abang? Tuhannya orang Yahudi. Dalam kitab Mazmur, dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau saya dengar sih, ini saya dengar ya, kalau tuannya orang Yahudi itu kan Musa. Hah? Musa. What the fuck? Cebi. Maksudnya begini, kalau orang Kristen Yesus, Nasrani, orang Yahudi Musa, kalau orang Islam Muhammad. Betul? Itu nabi, bukan Tuhan. Oh, iya, oke. Yang Tuhan itu yang disembah, yang menciptakan, Bang. Oh, iya. Oke. Bentar ya. Ini kan yang saya dengar ini kan, bukan apa? Iya, abang. Nggak apa-apa. Abang mungkin dengar. Jadi, nih. Jadi Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa Dia sendiri. Dia tidak ada. Akulah, Yesaya pasal 43 nomor 10. Saya tunjukin ayatnya nih buat abangnya. Abang mudah-mudahan dengan membaca ayat kitab suci abang ini, abang percaya bahwa Tuhan itu cuma satu ya. Kalau mengatakan Tuhan itu dua, itu namanya tuh menyekutukan Tuhan. Itu merendahkan Tuhan sebenarnya. Saya tunjukin abang. Tapi alasan abang menyekutukan Tuhan ini belum abang jelaskan. Mungkin bisa saya minta kejelasannya lagi, bang. Kenapa kok bisa abang percaya? Iya, saya jelaskan. Begini, saya menjelaskannya karena ini sebenarnya ini baru-baru ininya saya bisa mendapatkan bahwa dua Tuhan ini karena sekitar kasih datanya. 3 bulan ininya ini. Oke. Nih bang, Tuhan itu tidak berdua ya bang, tapi Dia sendiri ya bang. Nih. Iya. Yesaya pasal 43 nomor 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Jadi Dia sendirian gitu loh, Dia tidak berdua gitu loh. Kecuali akulah yang menghapus dosamu berdua dengan Yesus, kan gitu. Jadi memang Tuhan itu cuma satu. Tuhan Perjanjian Lama itu cuma satu. Jadi kalau abang menyembah Tuhan dua, itu takutnya nanti abang merendahkan Tuhannya Bani Israel gitu. Nah, Yesus itu Dia itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Dari kata kurios. Abang tahu arti kurios nggak? Saya sih kurang mengerti itu, Bu. Tetapi saya jelaskan tadi sebenarnya saya baru paham tentang agama ini gara-gara ada debat-debat kayak gini ya, Bu. Jadi berarti ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada abang memiliki ilmu. Yang penting akalnya dulu difungsikan, dikikis dulu doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan kitab ya. Jadi gini bang, di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu cuma satu, tidak ada Tuhan selain Dia ya. Kami umat Islam Tuhannya satu-satunya. Makanya Tuhan dalam Perjanjian Lama itu mengatakan Nabi Musa dan Yesus mengajarkan Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Artinya di situ dikatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Coba abang lihat kata Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti Tuhan itu tidak bisa dua, satu menurut kitab abang. Kalau abang mengatakan Tuhan itu dua, tapi di kitab abang satu, berarti abang mengingkari kitab abang. Makanya Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku, karena yang kalian ikuti adalah ajaran manusia.
Kalau Anda sebagai orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus, ya Yesus berkata, Matius 7 nomor 21, kata Yesus, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Menurut Bapa dan Yesus, Tuhan itu satu-satunya adalah yang di perjanjian lama disebut dengan YHWH. Iya, begini Bu, mengapa saya katakan begini? Dua, alasan pertama begini, Yesus telah berkata, apabila engkau percaya kepadaku, maka engkau juga percaya kepada Bapa. Ya betul, karena apa yang disampaikan Yesus itu, Yesus berkata begini lagi, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada perkataan Yesus, itu sama saja kita percaya kepada Bapa. Contohnya begini, abang murid saya, abang saya ajarkan. Kalau abang mengajarkan ke orang lain, kalau percaya kepada abang, ya udah orang itu percaya juga kepada saya, karena abang menyampaikan perkataan saya. Sama seperti itu, Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Jadi kita harus percaya kepada Yesus, karena kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Tapi saya lihat abang tidak percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan gini, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku yang diutus. Menurut Yesus, siapa satu-satunya Allah di ayat itu? Iya, begini ya. Yesus mengajarkan kami kalau berdoa, kalau engkau berdoa Bapa kami yang di surga. Satu itu ya. Kedua, Yesus juga berkata, begini, saya percaya juga itu. Yesus juga berkata, akulah jalan, tidak ada satu kebenaran dan hidup yang datang gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kami umat Islam percaya itu. Kalau saya ditanya, seandainya itu terbukti perkataan Yesus, saya orang pertama yang percaya. Karena memang Bang, Yesus itu cuma jalan, bukan sebagai tujuan. Karena dia menjadi pintu untuk kita bisa mengenal Tuhan, karena dia yang memperkenalkan Tuhan. Nah, pada waktu Yesus itu mengatakan dialah jalan, dan lalu dia bilang tidak ada satupun orang yang betul-betul bisa masuk surga kecuali melalui dia. Maksudnya, abang kalau pengen masuk surga, abang harus percaya kepada perkataan Yesus. Makanya saya uji. Ketika Yesus berkata kehidupan kekal hanya begini, saya potong dulu Bu ya. Saya bukan hanya percaya lagi, tetapi saya tuhankan pun dia supaya saya itu lebih masuk ke surga. Coba saya tanya sama abang, ada tidak perintah Yesus untuk menuhankan dia? Tidak ada. Kenapa abang pertuhankan dia? Berarti abang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan. Supaya dia lagi, kan kalau contohnya dipanggil dia hanya apa aja, mungkin malah nanti katanya kamu akan jangan. Kau hanya di mulut aja abang kamu baca. ngomong. Tetapi Bukan, abang baca Matius, Bang. Kata Yesus, justru yang memanggil dia Tuhan, Tuhan itu akan masuk neraka dan dibuang Yesus. Baca Matius pasal 7 nih, saya tunjukkan sama abang ya. Wah, abang bahaya nih. Abang yang diusir Yesus nih kalau gitu nih. Kata Yesus begini, Matius pasal 7. Abang coba baca deh, kalau abang nggak percaya. Ada Bible nggak di situ? Nggak ada. Kalau saya sekarang ini kan udah canggih, ini hanya di HP aja kalau baca-baca sekarang ini apa ya? Ya, di HP aja ini. Matius pasal 7 nomor 21. Justru kebalikan, yang memanggil Yesus malah dibuang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bahkan kata Yesus, orang yang bernubuat dengan nama dia dan mengusir setan dengan nama dia, itu diusir oleh Yesus, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 21. Ini di ayatnya. Ya. Nih. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah gulo daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus.
Abang melakukan sebuah kejahatan di mana abang menuduh Yesus sebagai Tuhan, tapi dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, yang adalah maksudnya Theos. Iya, tetapi makanya tadi itu kan Tuhan saya kan dua, Bapa Yesus. Iya, Yesus mengajarkan Walaupun- menuhankan Bapa, abang menuhankan Yesus, berarti abang beda agama sama Yesus. Dua dong. Kan tadi kan Yesus saya bilang Tuhannya kan dua. berapa? Yesus Tuhannya berapa? Iya, satu. Abang Tuhannya berapa? Dua. Sama nggak agama Yesus abang dengan sama agama Yesus? Bapa itu. Ya, sama nggak agama abang sama Ya Yesus? sama lah, karena saya Loh. panggil dia Tuhan Yesus itu. Tuhannya satu, gara-gara begini. abang Tuhannya dua. Beda agama kalian, beda keyakinan kalian itu. Saya yang saya keyakinan sama Yesus. Karena dia nanti. Yesus Tuhannya satu, Tuhan saya juga satu. Oh, berarti makanya dirayakan tanggal 25 ini ya, karena keyakinan juga ibu dengan Yesus kan. Iya, saya Yesus sama Masih. keyakinannya. Mm-mm. Iya, Sama-sama karena betul juga tadi. Islam, sama-sama Iya. tidak menyembah kepada manusia, sama-sama menyembah kepada Tuhan yang tidak berubah jadi manusia. Jadi saya sama Yesus keyakinannya sama. Iya, berarti pas tadi dugaanku itu karena di Al-Quran itu ada Isa Al-Masih itu, jadi Nggak betul. apa-apa juga nama. Ya. Karena saya berpikir juga kan ya, di dalam Al-Quran juga kan Isa Al-Masih itu kan maksudnya Isa itu kan merujuk ke Tuhan Yesus kami. Jadi ya mungkin kan ya Ada perbedaan, ada persamaan. Ada hal yang sama, tapi ada perbedaannya. Saya nggak mengatakan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Ada perbedaan, ada persamaan. karena begini aja Bu, kesamaannya begini. Ibu Persamaannya sama. sama-sama punya Tuhan. Hanya beda-beda Nggak, apa? antara Nabi Isa dengan Yesus, kesamaannya adalah mereka sama-sama menyembah Tuhan yang sama dengan saya. Itu kesamaannya. Kalau secara Terus? dengan Kristen dia ibu sama. Habis itu dia dilahirkan dengan suci, tidak berdosa. Kan di Siapa Al-Quran bilang juga tidak begitu. berdosa? Tidak. Mana berdosa Dia Yesus? dikatakan itu ada Yesus berdosa. Di Dia kan dalam orang, kitab dia Abang kan orang yang dikatakan suci. iya, di kitab Abang dikatakan dia dijadikan dosa loh nih. Dijadikan dosa sama Bapak. Ini kita baca ayatnya ya. 2 Korintus pasal kelima nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Itu. Iya, tetapi Karena begini kita maksudnya supaya kan. dalam dia kita dibenarkan oleh Allah tuh. Iya, tetapi ya marilah kita sama-sama tak usah malu-malu, apalah ibaratnya tanggal 25 ini kita merayakan sama-sama kelahiran Tuhan Yesus. Iya kan sudah Juru saya selamat. bilang. Kalian merayakan Iya. kelahiran Tuhan kalian, orang Islam merayakan hari mu'alaf sedunia. Sama-sama merayakan dengan cara Kan itu berbeda, kan hanya dengan beda, muatan. hanya beda. Maksudnya tujuannya maksudnya begini Bu, maksudnya ibaratnya jalan hanya apa sesedikit ajanya itu, maksudnya belok-belok sedikit aja. Enggak banyak Belok, Bang maksudnya, perbedaannya. Hari mu'alaf sedunia itu tidak merayakan Tuhan lahir, merayakan kembalinya ke fitrah orang-orang yang dilembutkan hatinya. Iya. Hari mu'alaf itu orang-orang Islam mengisinya dengan berserah diri kepada Allah, mengingat Allah. Kalian mabok, minum, joget-joget. Jadi beda, jangan disamain. Iya, sebenarnya bukan begini Bu. Sebenarnya kan baru ini kan terjadi itu kan. Mungkin Udah 3 tahun. Hari mu'alaf ini sudah 3 Tetapi tahun. Ini kalau nggak salah ketiga kali dirayakan. Iya, tetapi baru ini dinyatakan merayakannya kan. Enggak, kemarin itu saya malah ikut merayakan. Saya nggak ikut merayakan. Enggak, saya 2 kali pun saya nggak ikut merayakan. Kalau dulu Bang Zuma itu mengadakan acara di suatu tempat, saya nggak ikut waktu itu. Memang saya tidak pernah ikut sama Bang Zuma merayakan. Tapi sudah 3 kali kalau tidak saya dirayakan gitu. Iya, tetapi mungkin baru Sudah sadar 2 kali apa orang 3 kali ibu guys? kan.
Ya mungkin Bersadar sudah apa? sadar orang ibu kan bahwa Isa Al-Masih itu kan apa kan? Ya mungkin kan Apa? kelahirannya maksudnya kan Nggak mungkin kan ada, kami tidak merayakan kelahiran Nabi Isa karena kami nggak tahu tanggal kelahirannya berapa. ya kenapa Berbohong lah sama-sama nanti orang merayakannya? Islam. Kan ini kan Iya, Pak, tanggal itu dipakai umat Islam untuk menolak bala istilahnya. Kalau kalian kan menimbulkan bala dengan kemarahan Allah bukan, dan itu semangat. kan hanya diomongan Iya. aja itu Bu. Iya, memang Hanya gitu. diomongan Ini itu. loh, kan Kristen menarik bala mengatakan Tuhan, karena di Al-Quran kami begitu. Hampir saja langit terbelah, bumi terbelah ketika ada Iya. orang mengatakan Tuhan punya anak. Allah marah pada waktu itu. Bumi pun bisa pecah belah gara-gara Iya, kalian tertawa-tawa pada saat itu dan kalian tuduh Allah punya anak. Maka orang Islam ini karena mereka takut dengan murka Allah, mereka pada waktu itu mau ngaji, pada waktu itu mereka berzikir kepada Allah. Jadi beda, kalian merusak peradaban, kami memperbaiki peradaban. Kalian membuat bala, kami menolak Iya, bala gitu. Iya, tetapi ini diketahui, ngomong-ngomong mau bertanya ini Bu, ini diketahui Iya, para Bang. ulama semua seluruh Indonesia ini atau bagaimana? Oh, tidak, apa ini, tanggal belum. ditetapkan tanggal Ini 25 ini. Saya tahu saya belum ada fatwa Berarti belum MUI. resmi dong. Oh, sudah resmi. Kan kalau resmi itu kan belum berarti harus seluruh ulama tahu. Gitu loh. Gimana? Berarti belum Bu, lah. Berarti hanya apa ini kan? Hanya Apa? angan-angan lagi ini Bu. Jadi tanggalnya Kok belum aneh? resmi kan? Tanggalnya resmi tanggal 25 Desember. Tetapi belum diketahui ulama para di tanda tangan Itu ibaratnya. kan nggak ada kaitannya ritual. Itu kan bukan ritual keagamaan. Itu kan hari apologet dan orang Islam netizen aja. Ngapa harus ngadu ke ulama? Oh, itu hari Kecuali karang-karang itu. Unirifa itu hari hari karang-karang karang-karang itu. Kalau Iyalah. hari karang-karang berarti saya tanya, tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus itu dikarang atau ada dalilnya dalam Bible? Tidak ada dalilnya. Berarti dikarang berarti. Iya, tapi Ini- tapi sudah diriwayatkan. Oh, iya. Bentar Kenapa kok sekarang Bang Hayalan begitu? dulu, Ini- bentar. Bentar Bang Hayal, udah saya bisa. tanya dulu. Mana ada orang Ya. Islam punya kalender Desember? Tidak ada itu. Iya memang nggak ada. Iya Kenapa ada, masalahnya? kenapa karang-karang? Iya Ikut-ikut makanya saya emang kali ada ini. tanggal. Makanya saya tanya, emang Yesus itu mengikuti kalender kalian, kalender Kapan itu Masehi ini? Kapan itu dideklarasikan itu? Udah lama, 3 tahun silam dideklarasikan. Mana? Di mana deklarasinya? Ada, lihatlah videonya. Di mana? Kan udah lama. Di mana? Ini ya, ayo kita Sudah ini lama. nih deklarasinya. Ya ini Mana? nih deklarasi bentar ya. Iya bentar. Kok hari sedunia Sampai sini kok, kena- kok hanya di Indonesia yang rayakan? Ya kan nanti Kenapa? sampai itu ke Amerika itu. Kenapa? Di Amerika di Apa mana? sih? Di Amerika di Kenapa kau mana? ini kan kau di Amerika Bunda Mila tuh Mana? merayakan Itu Bunda Mila itu orang mana dia? Amerika. Orang Amerika. Oh gitu. Iya. Jadi Bunda Mila sendiri ya? Iya. Orang deklarasi Enggak lah, dia itu ngajak teman-temannya deklarasi juga lah. sedunia itu. Nih, Orang nih, deklarasi deklarasinya sedunia nih. itu semua. Nih, Jangan deklarasi. karang-karang lah, Rifa. Tunggu dulu. Kristen kenapa? juga tidak semua merayakan. Ya tidak semua, berarti ini. jangan di sedunia lah. Ya enggak, kenapa Kalian kan ngambuk? bikin-bikin saja. Enggak, gini loh. Iya memang Apa? dibuat. Memang dibuat. Apanya? Ya memang dibuat acara itu, bukan ada di Al-Qur'an ya. Kalau yang namanya sama seperti deklarasi kelahiran sedunia Yesus. itu semua orang ada dan Iya menikmati. belum, nanti Ya, belum. nanti kami yang Berarti menyebarkan belum lah. nanti. Berarti masih Memang hayalan ya? Hayalan itu Tuhan kalian, enggak ada. Kenapa kau main hayal? Oke, kok saya yang menghayal? Kau main hayal? Yang menghayal itu kamu mengakunya Kalau masuk bikin- surga, padahal Yesus Kalau berkata bikin hari, hanyalah hari daripada malam aku kalian sedunia semua. berarti di Indonesia, Malaysia semua itu dirayakan. Ini kok Di tidak? Malaysia ada juga yang merayakan kok kau ada. ngarang itu kau. Nah, saya lihat tanggal 25 ya. Iya, silakan. Ya, apa? Belum diresmikan sama presiden memang. Oh, belum Terus kenapa? diresmikan. Iya, Oh iya, berarti hayal kau. ya nggak apa-apa dikatakan hayalan sama Iya, orang yang suka iyalah. menghayal nggak apa-apa. Terus Terus jadi apanya? Yesus itu tanggal 25 Desember itu ada dalilnya dalam Bible, ada atau enggak? Udah, kau jangan masuk ke situ. Aduh, kok gemetar lu jawab udahnya, kenapa ini? Siapa yang gemetar? Tidak ada yang Kok gemetar gemetar. barusan? Ya udah saya tanya sekali lagi. Siapa yang gemetar? Tanggal 25 Desember ini hari kelahiran Yesus bukan? Ya, Makasih Bang. kenapa? Tanggal 25 Desember itu hari kelahiran siapa? Dirayakan Nandar seluruh kasih tema dunia. Nandar.
dirayakan seluruh dunia. Oke, dilarangkan dulu sebelum Yesus datang. Sudah, Pagan jangan kau Romawi dulu, juga sekarang merayakan ternyata hari kok dirayakan gitu? seluruh dunia. Kok kenapa Indonesia ini? juga dirayakan. Dulu tanggal 25 Dulu apa? Desember adalah Iya, sudahlah. Jangan dipotong. Sekarang kan dirayakan, berarti hari Ya, saya Natal ngomong dulu. semuanya. Ya kalau seandainya ngomong kamu apa misal lagi? kalau kamu aku ya Sudahlah, dia jangan ngerti kau anak. cari-cari lagi. Buka mulut. Anjing kau. Anjing ini anjing teman-teman ya, bukan orang ya. Kalau anjing susah diajak ngomong. Saya belum belajar bahasa anjing ya teman-teman ya. Maaf buat teman-teman Kristen yang ke anjing-anjingan, saya belum bisa bahasa anjing. Nanti saya belajar dulu ya. Mungkin saya cari chihuahua dulu ya. Saya bingung ngomongnya sama anjing. Saya dulu jawab. Saya mau bilang. Assalamualaikum. Setahu saya, Waalaikumsalam. Setahu saya, tanggal 25 Desember itu sebelum Kristen lahir, sebelum dirayakan oleh Kristen, itu Saturnalia, hari perayaan Dewa Saturnus, anjing. Itu ya anjing ya. Oke, update. Agamanya apa? Tolong ya yang ke anjing-anjingan, tolong janganlah saya diajak ngomong. Saya nggak ngerti bahasa anjing. Ya anjing. Oke. Halo MRTS. Halo Pak Update. Ada yang mau disampaikan Pak Halo Update? Rifa, kau dicari si blender tadi Rifa. Kenapa aku dicari blender? Iya, Blender tadi dicariin si blender. Ya, si blender punya nomor HP ku. Kalau dia cari aku ada di sini. Iya, masalahnya tadi kau dibahas di komalnya. Oh nggak sama si apa-apa. blender. Kan memang banyak yang membahas aku. Aku manis, baik, tidak sombong, rajin nabung. Wajarlah aku dibahas. Kok bisa gitu kau sama si blender? Kenapa aku sama blender? Ada apa dengan kau dengan blender? Ya kau tanyalah blender, kenanya aku nggak ada apa-apa dengan blender. Pacarku bukan, abang kandungku bukan. Blender itu setahu aku dia adalah seorang apologet yang independen dulu. Loh, kenapa nggak biarkan kalau orang bahas aku kok yang sibuk? Memang aku ini memang pantas untuk dibahas karena memang aku tuh menggetarkan jiwa Kristen yang naik ke komal ini. Jadi kalau aku dibahas-bahas nggak apa-apa. Menjadi lebih berat dan dampak Gereja kalian aja membahas aku loh. para pemirsa. Aku tanya sama kau, tanggal 25 Desember itu kelahiran siapa? Mr. TS. Ya, kalian juga kan merayakan. Iya, kawan-kawanku merayakan hari mualaf. Kalian merayakan hari apa pada waktu itu? Buktinya lihat itu di TV tuh, presiden aja merayakan Natal, menteri agama juga merayakan Natal. Iya, Bisa kamu apa masalahnya itu? Bisa nggak nggak kamu bisa, hentikan itu? suka-suka. Enggak lah, ngapain Nggak aku bisa, hentikan? kan? Yang kutanya itu Mana bisa kau hentikan itu Rifa? memang nggak bisa. Itu Yang presiden kutanya merayakan Natal, itu merayakan menteri hari agama apa? merayakan Natal, nggak bisa kan kau hentikan? Iya, nggak bisa. Yang Makanya. kutanya Makanya yang mau nggak menghentikan bisa kau siapa? hentikan itu. Iya, nggak bisa. Yang kutanya itu pada waktu hari Natal itu kalian merayakan hari apa? Jangan lagi kamu tanya itu. Wah. Pokoknya seluruh dunia merayakan Natal, hari kelahiran Yesus. Sebelum Mau itu Tuhan kau lahir, sebelum Tuhan kau lahir, merayakan. seluruh dunia merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Iya. Nah, mereka jelas Nah, jawabannya. Rifa, Kalau kamu coba, merayakan coba, Natal kau- itu merayakan kelahiran siapa? Bisa nggak kau hentikan semua Muslim di Indonesia ini tidak mengucapkan selamat hari Natal? Bisa nggak? Untuk apa? Untuk Kalau apa aku bisa hentikan? kau hentikan semua, ku kasih kau 1 miliar. Kau saldo kau 50.000 aja nggak ada, kau pula menjanjikan uang 1 miliar. Kalau kau 1 miliar uang nggak mungkin kau ada di sini. Bisa nggak Rifa kau hentikan itu? Banyak kok Muslim Ya, yang gunanya bilang apa? selamat hari Natal buat Ya, teman gunanya Kristiani katanya. apa gunanya bagi aku menghentikan anak-anak dewa Bisa nggak kau hentikan? berdusta Kan nggak dengan bisa. mengatakan nggak ngapain, nggak ada gunanya juga buat apa? Emang nggak bisa. Nggak bisa, Ya, memang memang udah terus kenyataan seluruh dunia menghentikan merayakan kalian menyembah itu. Tuhan beranus aja kami nggak bisa menghentikan terus. Nah itu aku nggak peduli. Mau kalian bilang kok memang nggak Yesus peduli. apa, kami tidak peduli. Memang kau nggak peduli sama Yesus, yang kau pedulikan yang penting dosa kau ditebus. Ya, Tuhan kau Yang mati kau penting tepuk kalian tangan. merasakan Natal, kalian nikmati libur Natal kan.
Kalian menikmati libur Natal juga kan? enggak masalah. Kami Buktinya menikmati sekarang libur Natal enggak masalah. Natal dan tahun baru dinikmati orang Iya, Islam yang kutanya juga. itu kau merayakan hari apa waktu itu? Kalau orang pagan, jelas mereka menjawab, kami pada waktu tanggal 25 Desember merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Kau Kau lihat Kristen tadi nggak merayakan hari apa? Kalian nggak tadi si Gibran merayakan Natal di Sumatera Utara. Iya, yang kutanya Masuk itu ke dalam kalian gereja, Kristen ini membagikan merayakan kado hari Natal. apa? Nah, Gibran Emang itu anjing agamanya apa? dia ini Agamanya nggak apa? bisa dia diajak ngomong bahasa orang loh. Kok banyak ya Kristen ke anjing-anjingan ya? Ada apa dengan kalian? Apa karena kalian sering makan anjing? Jadinya kok ke anjing-anjingan gitu ya? Maaf ya, saya tidak bisa bahasa anjing. Buat orang-orang Kristen yang ke anjing-anjingan, pergilah ke Komal Anjing seperti Komal Edis. Saya nggak pandai bahasa anjing. Dia ajak ngomong pakai bahasa manusia, ngajak bahasa hewan sama saya. Ya, maaf ya, lagi nggak belum bisa belajar. Nanti dulu saya belajar bahasa anjing dulu ya. Nanti saya mau cari anjing dulu. Bisa nggak ya kira-kira saya ngomong sama anjing ya? Halo Atfan. Nandar, kasih judul Nandar. Kelahiran siapa tanggal 25 Desember itu hari apa yang dirayakan orang Kristen ya? Aku pengen tahu aja gitu loh. Silakan, Edofan. Kalau Bang Zuma dan kawan-kawan ditanya, kenapa kau Zuma merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf? Bang Zuma tegas menjawab, pada hari itu orang-orang sedang mengutuk dan mengatakan Tuhan lahir. Maka pada waktu itu jugalah kami berzikir kepada Allah, bertakwa sebaik-baiknya takwa pada waktu itu. Maka kita sebut hari itu sebagai hari mu'alaf, karena pada hari itu kita mencoba untuk kembali dan mengembalikan orang-orang kepada fitrahnya. Bang Zuma jelas jawab, kalau kalian Kristen tanggal 25 Desember kalian merayakan apa? Jadi begini, gara-gara udah banyak yang merayakannya, si Gibran merayakan, Pak Prabowo merayakan, jadi kami ikut. Berarti kalian ikut-ikutan. Memang keren orang ini. Walaupun hari itu baru dirayakan beberapa tahun, masih ada jawabannya, alasannya jelas, rasional. Kalian ditanya, hari tanggal 25 Desember itu kalian merayakan hari apa? Masih mending orang pagan Romawi ditanya, hei pagan Romawi, ya di Pak, apa kalian itu tanggal 25 Desember bagi-bagi kado? Kami merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Tek. Masih mending mereka menjawab. Nah kalian merayakan hari apa? Ini perempuan sampah busuk, kau ini urus keluargamu. Jangan kau Gak mau aku tiap hari anjing. lain urus agama orang Gak lain. apa-apa lanjing. Suka-suka aku lanjing. Kamu tiada kerja selain Nggak ada. urus agama Aku orang gak ada lain. kerja tapi duitku banyak. Nah itu kan kamu kan cari koin. Memang orang muslim Iyalah, begitu. duitku banyak kok. Manusia sampah. Kau yang manusia sampah, muka kau jelek. Kata orang-orang Kristen Jerman, orang hitam itu lebih banyak dosa daripada orang kulitnya putih. No mention, pengikutnya itu ada si Rohden Fabri yang ngajarin agama Kristen ke Indonesia ini kan Kristen Jerman. Bambuk di Dia sampah bilang kok. orang muka hitam kayak kau Bambuk dosanya busuk. banyak. Weh, Ini mungkin yang busuk itu puki binimu. Kau tuduh puki aku karena pasti yang kau cium itu puki binimu. Assalamualaikum, ini Salah. Ya bang, dia mungkin teman-teman dia membayangkan Puki itu busuk karena dia mungkin punya bini itu busuk barang. Astagfirullah, la ilaha illallah. Ya bang, update apa yang OPM ya tadi itu ya. Ya bang, apa yang ini luar disampaikan dari bang? tema nih. Mohon pencerahan nih. Kan kebanyakan Kristen nih mengatakan Allah punya anggota tubuh. Cuman minta sedikit ilmu dari ini masalah ayat-ayat mutasabihat itu nih. Ya jadi Assalamualaikum Bunda. Jadi kalau di dalam kaidah bahasa nggak usah jauh-jauh tentang agama dulu ya. Tangan dalam KBBI itu tidak melulu dimaknai sebagai anggota tubuh.
Dan tangan itu, nih contohnya, orang Kristen ini memang nggak ngerti KBBI, karena mereka ini masuk nerakanya gara-gara nggak ngerti KBBI. Loh, ngeri banget nanti. Ntar ya nih, tangan, contohnya tangan. Makanya ada istilah tangan kanan presiden, bukan berarti itu seperti makna harfiah nih, contoh seperti kata tangan diartikan secara banyak. Pertama, tangan ini lebih lazim dikatakan sebagai anggota badan dari siku sampai ujung jari, dari pergelangan sampai ujung jari. Yang kedua, maknanya adalah sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan. Yang ketiga, artinya adalah kekuasaan, pengaruh, dan perintah. Sama juga betis dan kaki. Jadi itu merujuk kepada makna-makna alegori. Anjing turun ya. Saya lagi nggak mau ngomong sama anjing. Saya nggak bisa bahasa anjing ya. Anjing-anjing Kristen di bawah aja. Naik ke sini jangan. Lagi nggak mau. Lagi ini ya. Apa namanya? Tolonglah. Aku nggak bisa anjing. Ya. Jangan ke anjing-anjingan lah ya. Makannya anjing, muka kayak anjing, perangai kayak anjing. Ya. Satu lagi Uni. Ya bang. Saya ini kan dulu pendosa Uni, kemudian bertobat. Kemudian apakah tadinya dosa kita bertobat tetap kita jalani secara hisab? Kata Allah ada beberapa ayat dan hadis bang, langsung aja kita potong ya. Beberapa ayat dan hadis itu ada dosa-dosa yang Allah tidak jatuhi hukuman karena Allah ampuni. Jadi Allah hapus dosa itu. Kenapa dihapus? Karena telah diganti dengan amalan baik. Keadilan Allah tetap berjalan di situ. Karena kafarat telah dijalani di dunia gitu. Jadi jangan salah loh, sakit itu salah satu bentuk kafarat. Sakit, nggak ada kan manusia yang nggak sakit gitu. Ternyata begitu. Jadi begitu cara Allah. Mau nanya boleh? Waalaikumsalam Bu. Silakan Bunda. Yang nggak aku pengen tahu deh. Hari Mu'alaf itu kan bukan hanya baru tahun ini kalau nggak salah ya. Bukan udah ada beberapa tahun yang lalu, nggak tahu tahun berapa. Karena aku dengar dari Koyuko. Tiga kali kalau nggak salah. Tiga kali kalau nggak salah. 3 kali. 3 tahun. 2 kali. Iya. Nggak salah, 3 kali kayaknya. Oh 3 kali. Jadi gini loh, maksudnya apa kan nggak ganggu mereka juga. Dia mau pakai apa gitu. Kita kan cuma hari Mu'alaf, kenapa gitu loh. Kalau yang nggak, sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah Bun. Yang mempermasalahkan ini kan hanya orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mengadu domba Nandar dengan Bang Zuma. Jadi nggak ada masalah. Buktinya tadi malam Bunda lihat sendiri kan Bang Zuma dengan Nandar. Asik. Ini begini Bun. Kita tuh tak boleh berprasangka, kita tidak boleh menganggap bahwa manusia itu adalah nabi semuanya gitu loh. Nabi itu udah terakhir Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pun perbedaan pendapat dan kekurangan dan kesalahan itu mutlak sunatullah. Jadi nggak masalah. Yang mempermasalahkan kalau Bunda lihat tuh semua rata-rata oten di bawah dan orang-orang yang memang tidak terlalu akrab dengan saya dan Nandar mungkin. Kenapa? Ya bisa jadi mereka memang tidak suka sama kami dari awal ya. Nah terkait misalnya kayak Blender tuh, bahkan sampai detik ini saya masih tidak tahu alasan Blender marah kepada saya dan Nandar. Karena setahu saya tidak ada urusan sama Blender. Hidup saya itu tidak pernah ada urusan sama Blender. Bahkan saya justru orang yang terakhir itu berhubungan dengan Blender gara-gara dia menang Apologet Award. Selain itu saya tidak ada urusan. Saya tidak pernah berurusan apapun sama dia gitu. Jadi kalau ada mungkin saya juga pernah lihat ada beberapa si Blender buka komal terus marah kepada saya. Saya justru nunggu nih kira-kira alasannya apa gitu, biar saya tahu kalau saya salah ya saya berubah. Tapi kalau saya tidak salah disuruh minta maaf, saya tidak mungkin lah. Masa kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi gitu Bunda ya. Jadi yang memanfaatkan keadaan ini orang-orang yang memang mungkin dari awal tuh tidak suka saya dan Nandar. Ya mungkin momentum ini diambil, atau memang terjadi kesalahpahaman, atau memang terprovokasi dengan oten. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas saya tidak punya masalah sama Blender setahu saya.
Siap. Mudah-mudahan aja tetap baik-baik semua. Uni. Amin. Kita kan hanya Baiklah. beda pendapat, tapi bisa ini maksud aku yang kenapa baru sekarang ini gitu loh, baru sekarang ini dimasalahin. Enggak sih. Kemarin Enggak. kemarin- Nandar itu sudah lama, Bunda. Nandar itu bukan baru ini, sudah lama dia, cuman dia lihat beberapa viti-viti di TikTok ya ini sebenarnya, tapi nggak perlu dibahas lagi ya Bunda. Sebenarnya kami udah bilang tadi malam tuh nggak bahas lagi, Ya, udah, cuman karena selesai. Bunda ini, karena aku Nggak, kenal sama maksud Bunda aku nih. semuanya jadi gini loh, jangan sampai digoreng-goreng. Ada juga orang-orang Islam yang menggoreng-goreng juga kayak Nggak apa-apa, ya, aja. jadi udahlah itu anggap aja selesai. Uni juga nggak usah sebut-sebut nama Bang Blender, kalau nggak mendingan Makanya WA saya bingung. sama aja sama Enggak, saya nggak mau berurusan. Saya tuh gini Bun, saya tidak mau berurusan dengan orang yang memang tidak ada urusan dengan dia. Saya nggak mau WA orang gitu. Kenapa? Saya nggak ada masalah gitu loh. Ya, Saya tidak ada urusan pokoknya gitu. Lanjut terus Uni, pokoknya kita di jalan Allah semuanya baik-baik aja. Oke, aku turun dulu cantik ya. Siap Bundaku. Oke, Saya assalamualaikum. turun juga nih, makasih nih. Ya Bang. Saya mau turun juga nih, makasih, assalamualaikum. Maaf ya, tadi malam kita sebenarnya udah nggak mau bahas, tapi itu Bundaku. Itu Bundaku tau, yang Bunda naik itu Bundaku. Biar Bundaku tuh nggak salah paham, maka tetap aku jawab. Padahal kita sudah sepakat nggak bahas lagi ya. Tema kita itu hari kelahiran Dewa Matahari. Maaf ya, kita sudah sepakat nggak mau bahas, tapi tadi itu Bundaku ya, Bundaku nanya. Biar Bundaku tuh nggak apa. Nanti kalau Bundaku tuh mau tahu nanti silakan nanti. Silakan ini. Nih ya, teman-teman. Dijawab sama Bang Zuma nih. Ya, Masya Allah dijawabkan sama Bang Zuma kan. Itu aku bilang. Nandar besarin Nandar. Gurunda Zuma udah instruksi unfollow mereka ini. Assalamualaikum Bang, ini orang Islam bilang abang suruh unfollow kami, insya Allah kami takkan percaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu fitnah dekku, ada-ada aja. Jeder kon, mampus kan. Emang Jeder, bukan fitnah, kok, Edo. bobok. Jeder kon, bubuk. Kalian nggak tahu kalau aku sama Bang Zuma ada apa-apa ngechat. Mau coba badu dombaku sama Bang Zuma? Tidak bisa. Tidak bisa, tidak Apa kita? Iya. Tidak bisa. Nih, sakit hati Oten lo. Enggak, Agak berantem. sebetulnya hati-hati nih. Jadi yang komen-komen ini adalah anak-anak iblis. Jadi Oten nyamar. Jadi mereka itu ngambil sebuah kesempatan di dalam kesempitan ya, supaya kita berantem. Padahal mereka Oten ya tadi tuh. Namanya siapa? Ahmad, ternyata Oten. Tadi kemarin ada Al-Fatih tuh, dia bilang kita munafik. Aku curiga di Oten juga. Iya Oten, makanya mereka kan anak-anak iblis. Ya, mereka nyamar Boleh lah menyamar ya? supaya Demi supaya kemuliaan Tuhan mengadu semakin domba melimpah. kita, supaya kita berantem dan mereka senang gitu. Intinya kita Iya. harus tabayun aja. Kalau ada yang misalnya ngadu domba kita, ya naik. Coba kamu ngomong. Nah, tadi suruh baca Al-Fatihah nggak bisa. Coba Anak-anak doa apa tadi? Iftitah. Nggak, iftitah dibaca Alhamdulillah. Memang anak-anak iblis mereka itu. Makanya kita jangan terpancing. Begitu juga kalau Enggak. misalnya di Mereka komal sakit yang hati lain. melihat kita berbeda pendapat, bisa duduk ketawa, bisa saling Iya. saling memuliakan. Nih Mereka kita ngakunya, kita berdebat di dunia media sosial ini bukan sehari dua hari. Kita itu bertahun-tahun berjuang bersama. Tidak mungkin kita kemudian pecah kongsi hanya gara-gara satu perbedaan pendapat. Itu nggak mungkin itu. Karena masih banyak hal yang Teman-teman sama ya. di antara kita. Ya enggak? Teman-teman, tadi Bang Mesia sudah mengatakan yang mengki si blender itu Bang Mesia. Jadi kalau ada yang mengatakan aku yang ki si blender, kalian telah memfitnahku dan menuduhku. Nanti di yaumil hisab ku tuntut kalian. Tadi Bang Mesia sudah naik ke atas mengakui saya yang telah mengki blender. Lagi pula nih, lagi pula gini, maksudnya ya udah kan sudah
sudah dijelaskan tadi, sudah diklarifikasi bahwa yang ngekik adalah Mesias dan alasannya supaya tidak semakin memakna situasinya, kan juga bagus niatnya, ya enggak? Niatnya bagus. Aku malah kalau dia tanya gitu aku bilang ya nggak apa-apa, kan nggak salah juga gitu loh. Blender itu orang Islam, bos. Kalau dia betul-betul menjalankan perintah Allah, maka dia tidak akan menghujat saya, Nandar. Iya. Kenapa? Dia orang Islam, di ajaran Islam kan nggak boleh menyerang pribadi. Tapi kalau ternyata dia bilang si Ripa begini-begini, mungkin Bang Blender ini kali ya terprovokasi atau ke bawah-bawah fitnah, mungkin salah paham. Ya kalau memang Bang Blender ingin tahu ada apa ya, dia kan bisa chat aku, nomorku ada Dia naik dia kan kok. bisa, boleh naik juga ke sini. Dia kan bisa naik ke sini. Kalau aku ngapain aku cari Blender, orang aku nggak ada urusan sama Blender. Yang bertabayun itu yang merasa bermasalah. Contoh Nandar bertabayun dengan Bang Zuma karena dia ada kayak seolah ani daripada jadi masalah nih. Nah kalau gua mau tabayun sama Blender urusannya apa? Emang gua ada urusan apa gitu? Nggak boleh gua telepon laki-laki, nanti dikira gua video call seks lagi sama laki-laki lain. Iya, gua takut Nandar chat laki-laki apologet, kecuali Bang Zuma. Kalau Bang Zuma kan kita aman tuh. Kalau yang lain-lain nanti gua chat, nanti dikira gua menggatal lagi. Jadi gua nggak mau chat laki-laki, kecuali ada urusan usul yang betul-betul uzur, kayak Uni Rifa bertanya tentang agama sama Ustadz Wafi, apakah artinya ini? Sama Ustadz Alif izin dong. Nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kepentingan, Nandar aja gua nggak pernah ngechat. Iya, gua aja jarang teleponan, kecuali Kenapa halal. saya Nih, harus ayo ngechat? debat naik, ya, paling gitu aja. Sini Rifa katanya. Ayo gua kalah debat. Tenang aja, Sama Oten Bahlul. teman-teman Islam yang pengikut Bang Blender, ya bilang aja sama Bang Blender, Rifa, Blender itu Uni nggak ada Rifa live manfaatnya. gitu. Udah nggak ada manfaatnya, kita sudah Iya, beberapa nggak kali ada sampaikan. manfaatnya. Udah, lu fokus ke Iya. tema aja. Lagi pula nggak ada manfaatnya kok bahas. Lebih fokus saja dakwah. Karena niat kita ada di TikTok. Lu satu komal dengan gua, kita di sini tuh niatnya karena dakwah, bukan niat mencari musuh, butuh kajian, Iya. bukan mencari popularitas, tetapi kita mencari mardotilah. Udah. Beres. Kalau ada mau Udah di kalangan klarifikasi, Oten kita udah populer, Nandar. Iya, Kita ini di maksud- kalangan Oten sudah terkenal. iya, maksud gua niat kita kan menyampaikan Kristen mana kebenaran. yang tidak takut dengan kita? Kristen Iya, mana maksud yang gua tidak? kalau mau ada apa-apa ya udah, kan ada nomor WhatsApp kita. Kalau mau tabayun internal Iya, boleh. betul. Udah, kita nggak usah bahas di sini lah. Tema kita hari Natal itu kelahiran siapa? Itu tema kita. Gimana sih Nandar? Iya, ya. Ini siapa sih yang rame-rame nih? Di mute aja. Tadi turunkan dulu aja. Bang Dari, sorry ya kita turunkan. Halo, mencari kebenaran. The only road in my where you are, what made me find na all it else na in ingat ada ketik nama. Assalamualaikum, saya nama. Ini lagi live. Ini aku guna speaker. Ini sama Nandar gitu, bilang lu. Udah ya. Ke jalan ke Subang ini, saya Jederon, bok. Ada Nandar nih. Iya lagi live. Iya. Lagi bareng gitu. Suruh naik aja. Di bareng. Kata Yan Nandar, Ustadz K naik ke komal kita aja. Ya, biar untuk menjadi menasehati. Iya, oh iya, bikin akun baru Ustadz K nama, dia nggak punya akun. enggak. Kirim alamatnya aja. Oh yaudah, aku kirimin ya. Kirim. Akun sudah dibikin sama dokter sama Handi. Oke, aku kirim ya. Nanti Ustadz tinggal klik ya. Oke. Perasaan udah punya dulu ya. No, all the on the in you I
only who the other find only Suaramu jelek suara. Kamu Rifa, lu tahu nggak ada orang Sumbing, ya? Dia itu kalau ajan bagus Uni. Tahu nggak yang viral itu? Jadi kalau nyanyi, iya ada orang Sumbing. Iya. Itu kalau ajan bagus. Bikin orang lucu, malah orang bikin ketawa dia. Nah, itu dulu tuh dia naik ke komal aku nih. Nah, dia Pak, terus kata gua, kamu ini punya potensi. Ada orang yang, mohon maaf tuh, yang nyanyi, ayo itu. Tahu nggak? Ya. Ada orang Sumbing yang apa namanya itu? Ada. Dia nyanyi bikin drama gitu loh ya, yang viral juga. Malah viral dia dengan. Nah, Bang, kamu punya potensi loh Bang. Coba lu bikin konten-konten suara aja atau apa. Sekarang diundang ini Ustadz siapa tuh yang di Indosiar atau apa? Waduh. Pernah naik ke sini? Ke komal gua mungkin 3 tahun yang lalu gitu loh. Sekarang Berarti diundang. Lu bersyukur dong menjadi asbab orang lain mengeluarkan potensinya dan ini dulu bangga dong. Dulu ya. gua lihat akunnya ya, namanya Idan ya. Dulu gua lihat akunnya yang nonton cuma 100 200. Gua bilang, "Bang, semangat lu. Bikin ajan apa gitu, lu viralkan hal yang baik." Sekarang udah terkenal. Udah viral. Subhanallah. Semoga bermanfaat keviralan dia ya. Iya, suara ajannya bagus dia. Namanya Idan kalau nggak salah, Idan atau apa? Oke, Agustinus. Mana Ustaz? Halo Agus. Nanti lu lihat-lihat di bawah ya, Ustaz, ke nama ya. Ya. Halo. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam Pak Agustinus. Silakan Pak. Ini room Islam. Kawan-kawan non Muslim memang kami beri tempat di sini untuk bertanya tentang agama kami dan diskusi tentang agama. Maka silakan ambil hak Anda, boleh bertanya. Tapi kalau diskusi dua arah, usahakan bisa buka kamera dan bisa menunjukkan data-data. Silakan Bang Agustinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agustinus. Lu nggak ketutupan ini stiker kan? Enggak. Silakan Pak Agustinus. Ya, halo, lag Mbak ini, Mbak. Oh, tapi di sini tidak masalah. Bagus kok. Mungkin bapaknya ada. Tidak apa-apa, kita tunggu aja sini bagus. Monggo Pak Agustinus. Ada yang, do you want talking something with me? You want to asking? Want to explain something or what like that? Do you know the 25 December is what the fuck? What the bird, bukan what the fuck, bedul. What the bird. Bang Jonathan, Bang Jonathan Mandar. Milad, mabruk, alfa mabruk. Bangun. Maafkan kawannya, aku tuh orangnya suka tersasol, kata orang Melayu, suka keceplosan adek. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik,
menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.